Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur. Siang hari ini ketemu lagi barengan dengan Win di sini ya. Tentunya kita bareng dengan Mahameru Pro Madu Pahit. Mahameru Pro Madu Pahit ini merupakan madu pahit dulur yang berkualitas, yang kemudian diolah ya, dipadu padankan dengan bahan rempah dan dengan alat yang sangat terjamin kebersihannya dalam pembuatan hingga pengemasan, sehingga menghasilkan produk madu pahit yang berkualitas tinggi yang namanya Madu Pahit Mahameru Pro. Madu Pahit Mahameru Pro ini bisa membantu untuk panjenengan yang mungkin sekarang ada keluhan ya, bisa menurunkan kadar kolesterol, kemudian meningkatkan stamina tubuh, menstabilkan kadar gula darah, dan juga bisa meredakan gangguan lambung, masih banyak lagi. Nah, telah hadir di studio Nyusa Bapak Akrom. Beliau adalah herbalis dan juga terapis dari Mahameru Pro Madu Pahit. Assalamualaikum Pak Akrom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat ya Pak Akrom ya untuk hari ini ya? Iya, alhamdulillah. Untuk pinggang, nah ini pinggang sebelah kanan sampai dengan kaki, kenapa ya terasa sangat sakit begitu? Bahkan di buah jalan itu rasanya sakit. Karena di pinggang itu, pinggangnya itu biasanya ya, yang saya terima itu kalau keluhan dari pinggang sampai ke kaki, baik itu kaki sebelah luar ataupun sisi dalam, itu biasanya ada ketegangan di otot-otot pinggang. Nah, mbah-mbah biyen lek ngarani boyokan. Boyokan. Itu bisa kanan bisa kiri ya Pak? Ya. Nah, itu biasanya karena posisi bisa jadi ketegangan itu muncul. Nah, mungkin posisinya agak sering membengkok ke kanan. Jadi di situ ada tekanan di situ. Nah, akhirnya otot-otot yang di pinggang itu ada mengeras, akhirnya menekan saraf-saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang kita. Makanya di situ rasanya nyeri ke panggul ya, panggul atas, terus kemudian ke pantat, terus ke kaki. Nah, di sini cara meredakannya adalah bisa dengan dilakukan satu stretching. Stretchingnya posisi rebahan tidur, kemudian ditekuk kaki kiri dulu ya, yang nggak sakit. Nah, itu ditekuk sampai lututnya itu pahanya menyentuh ke perut, ditunggu kurang lebih 1 menit, kemudian diluruskan. Nah, kemudian ganti kaki kanan atau kaki yang sakit. Nah, di situ ditekan lagi, pelan-pelan diluruskan. Terus kemudian dua-dua kaki dikerjakan peregangannya, sehingga nanti harapannya ketegangan-ketegangan di pinggang itu mereda. Nah, kalaulah itu lewat luarnya atau latihannya, kalau dari dalamnya bisa dengan Mahameru Pro Madu Pahit dikonsumsi, nanti boleh ditambahi dengan serai, karena serai kandungannya untuk meredakan, lebih menguatkan kandungan dari Mahameru Pro, supaya nanti otot-otot lebih cepat. Serai ya? Iya, serai. Serai saja ya Pak Akrom ya? Oh gitu, oke. Terus ada lagi? Kemudian diusahakan nanti tidak mengangkat posisi membungkuk atau menaruh beban di salah satu pinggang ya. Mbah-mbah yang ngarani ngindit. Nah, ngindit itu gendong di satu sisi di panggul. Nah, itu sebaiknya nggak dilakukan, karena itu akan membebani otot-otot di pinggang, sehingga dia nanti akan menegang. Kalau sudah menekan saraf-saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang, khususnya yang di area pinggang. Oke. Perut di bagian ulu hati itu terasa kaku begitu ya, dan juga pinggang boyok terasa pedes banget. Maksudnya pedes bagaimana ini ya? Jadi pinggang atau boyok itu terasa pedes, pegel mungkin ya, pegel atau bisa diketik lagi Bu Ati, pegel atau pedes ini ya. Kenapa itu ya, minta solusinya? Apakah ada makanan yang harus dihindari? Matur nuwun, silakan Pak Akrom. Untuk ulu hati, kalau terasa istilahnya itu penuh di ulu hati, itu mbah-mbah kita itu bilangnya itu munjuk ya perutnya. Munjuk. Ini ada hubungannya dengan pinggang dan juga boyok yang pegel itu? Bisa, bisa, karena seringkali saya menemukan keluhan perut ya nggak nyaman, tapi begitu diraba pinggang sampai dengan pas lurusnya ulu hati, tapi di belakang itu otot-ototnya luar biasa tegang. Nah, di sini
cara yang paling sederhana ya mengendorkan dulu otot-otot pinggang. Nanti harapannya perut juga ikut mereda. Karena kalau secara ilmu kedokteran, saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang kita itu melingkari sisi punggung sampai ke depan. Dan dia mempersarafi organ-organ yang ada di depannya. Nah, makanya di sini ketegangan di pinggang, area pinggang bisa dikendorkan dengan cara yang saya sampaikan ke Mbak Neni tadi. Dengan menekuk lutut satu-satu, kemudian dua-duanya. Nah, kemudian setelah itu digerak-gerakkan kakinya. Nah, tapak kakinya ya, jinjit, nungkak ya. Itu supaya nanti ketegangannya semakin cepat kendor. Nah, kalaulah untuk boyoknya tadi ya sebenarnya sama aja ya. Ketegangannya itu dari mulai selurus dari ulu hati sampai ke boyok itu terasa maksudnya pedas biasanya sih nyeri yang rasanya panas gitu loh Mbak. Iya, nyeri dan panas ya. Itu makanya orang-orang bilangnya pedes ya rasanya. Dan itu nggak nyaman. Ini di sini direvisi, terasa pegel sebenarnya. Ya, pegel berat, ya. Kalau ulu hati tadi terasa kaku dan juga kenceng gitu. Ya, itu kalau Mbak bilangnya munjuk. Nah, kalaulah penanganan lewat depan, kita telusur mulai dari ulu hati mengikuti rusuk kita yang terakhir gitu ya. Nah, itu rongga dada itu kan terakhir kan rusuk itu. Nah, itu dilus-lus saja itu. Dari ulu hati dilus-lus ke samping kiri kanan dirinya sendiri ya, sambil tiduran, tapi kakinya ditekuk, lututnya lututnya ditekuk, nanti dilus-lus sampai ke sisi samping dari pinggang gitu ya. Itu kalau penanganan mengendorkan lewat depan. Kalau lewat belakang tadi dengan melakukan peregangan otot-otot pinggang sehingga nanti harapannya pinggangnya juga ikut-ikutan lebih reda. Terus kemudian posisinya kayak memeluk guling ke arah samping kiri atau ke kanan, tapi tangannya diluruskan tetap, jadi pandangan mata tetap ke atas, cuman panggul atau bokongnya ya, sisi ditarik gitu ya, meleok gitu ya. Oh nimpah ya, nimpah kayak ngamploki guling gitu ya. Ke kiri ke kanan itu sampai mentok ya? Ya, diusahakan ada guling. Kalau nggak ada guling ya nggak apa-apa. Langsung kayak memeluk guling, tapi tangan taruhlah yang saya contohkan kaki kanan yang memeluk guling. Kakinya ya. Kaki neguk. Tangan kanan? Tangan kanan tetap nempel ke kasur atau ke lantai. Nah, itu kan ada puntiran ya, rasa puntiran di pinggang. Dan itu harapannya stretching atau peregangan itu mengendorkan keluhan-keluhan pinggang. Itu bisa juga untuk Mbak Neni tadi dilakukan demikian setelah tekuk-tekuk lutut tadi. Dan itu berapa lama itu? Maksudnya pas kita nguntir boyoknya itu berapa lama itu Pak Akram? Kurang lebih 1 menit lah ya. 1 menit saja cukup ya? Kalau mau dihitung ya nggak nyampe 1 menit juga boleh. Pokoknya berkali-kali gitu ya? Ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan gitu sampai terasa pegelnya itu terkurangi gitu ya. Dan ada makanan apakah yang harus dihindari untuk ulu hati yang sakit dan juga kaku itu? Untuk ulu hati yang tegang atau kaku rasanya itu yang jelas tidak terlalu asam, terus kemudian yang pedas. Karena yang pedas dan asam itu nanti mengganggu si lambung. Nah, karena di bawah ulu hati itu ada lambung, makanya terasanya itu di situ. Kalau itu bisa juga karena memang lambungnya itu membesar ya, karena keisi gas atau makan makanan yang mengandung gas itu seperti nangka gitu ya, dikurangi atau kalau enggak dihindari dulu sampai nanti reda dulu. Nah, itu juga menegangkan ulu hati rasanya. Makanan-makanan yang bergas ya. Nah, salah satu contoh nangka atau betonnya juga. Terus kemudian ya yang peka-peka itu ya biasanya kubis itu ya, itu juga mengandung gas juga. Makanya ini tersingkong, ubi, ya itu daunnya juga. Itu juga menyebabkan penumpukan gas yang di lambung sehingga nanti harapannya tidak menumpuk di situ. Atau bisa juga dilakukan pemijatan di area tangan, di lengan bawah. Jadi dari telapak tangannya menghadap ke atas, 3 jari dari garis
pergelangan tangan ke atas, pas di tengah-tengah itu dipijit. Itu juga bisa meredakan ketegangan-ketegangan di perut. Kalaulah mau menjaga kestabilan pencernaan, silahkan mengkonsumsi Mahameru Pro Madu Pahit. Ya, itu nanti diencerkan dengan air hangat, kemudian diminum. Nah, itu diusahakan rutin dulu, minimal 3 hari. Pagi sore boleh, 3 kali juga boleh. Nah, karena ada keluhan sebaiknya 3 kali. Nanti kalaulah selanjutnya sih sekali sehari bisa. Untuk teman-teman ini banyak yang banyak yang sharing begitu ya Pak Akrom ya, teman-teman di Makaryo yang beraktivitas di pabrik sebelah ini yang besar ini ya. Itu kan banyak yang mengkonsumsi Mahameru Pro Madu Pahit. Mereka itu banyak bilang kalau setelah minum Mahameru Pro Madu Pahit itu badan terasa enteng begitu. Terasa enteng, terasa enak. Sebenarnya kandungan dia membuat enteng dan juga enak itu apa ya yang ada di Mahameru Pro Madu Pahit ini? Ya, pada dasarnya Mahameru Pro Madu Pahit itu mengefektivitaskan sistem metabolisme. Bahasanya sulitnya itu. Nah, sebenarnya itu ya paling gampang ya kinerja dari masing-masing organ tubuh kita itu optimal. Tidak banyak menghasilkan zat sisa atau yang namanya racun ya. Nah, itu makanya ke tubuh itu jadi enteng. Nah, kalau kemarin-kemarin berat itu pertanda bahwa tubuh kita itu banyak sekali zat sisa. Sampah ya? Ya, sampah otot. Kita peredaran darahnya nggak lancar. Nah, kandungannya yang paling optimal ya semuanya mengandung hal itu, saling sinergi ya. Nah, makanya untuk kekuatan otot atau kestabilan kinerja otot itu dari yang dari pasak buminya, kemudian dari porwocengnya itu juga menjaga supaya otot-otot kita tidak mudah lelah, tidak menghasilkan dari zat sisa tadi. Nah, kemudian brotowalinya mendorong lebih cepat untuk keluar lewat pipis maupun lewat buang air besarnya. Nah, kemudian sambilotonya sendiri dia membuang panas yang tersisa dari sistem pembakaran tubuh, sehingga tidak nanti tubuh kita menjadi lembab panas. Kalau lembab panas itu memicu nanti di pankreas jadi lelah ya, mudah lelah, akhirnya dia dalam menghasilkan insulin berkurang. Nah, itulah yang menyebabkan nanti kita kena gula darahnya naik. Nah, itu makanya di sini nih jadi lebih efektif semua. Harapannya jenengan terhindar dari kencing manis atau diabetes mellitus. Oh, ternyata itu ya, kandungannya sudah dijelaskan kenapa teman-teman yang ada di pabrik sebelah yang Makaryo itu setelah mengkonsumsi Mahameru Pro Madu Pahit itu bisa lebih terasa enteng. Terus ini ada juga Pak Akrom pertanyaannya ya, semisal seorang bapak ini ya di usia 70 tahun taruh aja begitu ya, dia punya sakit diabetes itu sekitar ya 300-an begitu, tapi begitu cepatnya drop turun sekitar 70. Nanti setelah diinfus atau di apa begitu bisa naik lagi, turun lagi. Kenapa ini tidak bisa stabil, Pak Akrom? Berarti ada apa dengan tubuh Bapak ini? Kalau gula darah kita naik turun ya, betul. Gula darah itu kan yang mengatur kan insulin. Insulin ini dihasilkan oleh pankreas. Nah, pankreas ini kalaulah di dalam tubuh kita ya agak di ulu hati, dia agak di bawah dikit ya. Posisinya di situ ya. Bentuknya seperti apa ya sebenarnya pankreas itu? Seperti gimana ya? Bentuknya sih bulat, lonjong atau mungkin agak apa? Lonjong ya. Agak lonjong ya. Kalau bunga janur ini kalau ada manten itu suka dibikinkan kayak kalau janur itu kan yang dibikinnya kan mengerucut ya. Yang kayak jagung itu loh Mbak. Oh iya. Kembang jagung dolanan aku biyen kayak ngaran. Ngerucut gitu ya, ngesap kayak piramid gitu ya. Betul. Iya. Itu kan dari kembang daun janur itu kan. Betul. Nah, persis begitu. Oh, pankreas seperti itu. Ya, agak nggak rata gitu. Nggak rata ya. Nah, dari situ dia di ujungnya itu menghasilkan yang namanya dari pankreas itu sel betanya menghasilkan insulin. Seberapa penting insulin untuk tubuh kita, Pak Akrom? Ya, dialah yang menstabilkan gula darah kita. Nah, kalaulah tidak stabil berarti kan produksinya kan tidak bagus. Nah, itu pertanda ya kalaulah
begitu mau ambruk gitu, biasanya mau nggak berproduksi sama sekali. Nah, di sini kenapa dia begitu? Bisa jadi karena pemicu dari makanannya. Kalau dia mengkonsumsinya banyak sekali karbohidrat, dia nanti kelelahan memproduksi insulin. Saat dia tidak mengkonsumsi insulin, karbohidrat, dia akhirnya produksinya ya stabil lagi. Nah, makanya dia langsung naik lagi produksinya, terus yang dirasa adalah gula darahnya turun mendadak. Nah, di sini makanya gaya hidup yang harus kita perhatikan, mengurangi asupan karbohidrat murni, ya. Terus karbohidrat itu tepung-tepungan, beras itu ya. Apapun jenisnya itu kan macamnya kan diolah menjadi macam-macam makanan kan. Nah, dari situ kita menjaga jangan terlalu banyak. Ya memang unik lah orang Indonesia, nasi sebagai pokoknya, kemudian cemilannya, jajanannya itu kan dari tepung juga. Ya, gorengan itu ya dari tepung ya. Akhirnya kan berat banyak. Sebenarnya ya, Pak Akrom. Nah, kalau nggak diimbangi dengan bergerak, itu berbahaya sebenarnya. Makanya kenapa sih akhir-akhir ini banyak sekali orang yang kena kencing manis karena makannya karbohidrat, tidak diimbangi dengan bergerak. Akhirnya si insulin kelelahan. Ya, karena tidak dibakar. Karena gula di dalam darah itu fungsinya sebagai bahan bakar bagi otot. Kemudian bahan bakarnya banyak, terus tidak ada pembakaran, ototnya tidak bergerak, otomatis dia akan numpuk. Nah, numpuknya inilah yang dirasa yang itu oleh tubuh itu terlalu banyak, langsung dibuang lewat kencing. Nah, kalau itu terus-terusan, maka kita dikatakan kencing manis. Awalnya sih makanya keluhan kencing manis itu kan banyak minum, haus rasanya ya, terus kemudian banyak kencing. Nah, kenapa dia banyak kencing atau diawali dengan haus dulu? Karena itu tadi, karena tidak ada pembakaran, gulanya terlalu banyak, terus kemudian pengennya dilarutkan. Nah, itu. Makanya butuh minum, bawaannya haus. Bawaannya haus ya. Tapi terus begitu dilarutkan, gula di dalam darah menurun habis. Akhirnya apaan? Lapar yang terasa karena gula di dalam darah tidak ada, turunnya drastis karena sudah terlarut. Nah, warningnya berikutnya adalah kelaparan. Makanya keluhan berikutnya adalah pengennya makan melulu. Pengen makan ya. Polifagia. Ya. Kalau polifagia itu pengen makan itu dituruti, makannya karbohidrat lagi, gula darahnya tinggi lagi, makanya pengen dilarutkan lagi. Makanya di sini nih naik turunnya ini ya tergantung apa yang kita makan. Nah, itu ya. Makanya di sini yang jenengan sampaikan tadi sebaiknya diimbangi dengan bergerak. Habis makan bergerak dulu, terus kemudian makanannya diatur, ya. Terus kalau mau dipijit-pijit ya boleh, yang 4 jari dari tempurung lutut dimepet dengan tulang kering kita, itu sering dipijit-pijit supaya nanti keluhan-keluhan di kaki maupun keluhan di pencernaan itu agak menurun intensitasnya. Oke, Pak Akrom, apa yang dimaksud dengan suntikan insulin, Pak Akrom? Ya, pada dasarnya suntikan insulin diberikan kepada orang-orang yang menderita kencing manis, di mana insulin di dalam tubuhnya sendiri sudah tidak efektif. Nah, ini biasanya orang-orang yang gula darahnya kecenderungannya nggak pernah bisa turun dengan minum obat penurun gula darah dan tapi yang tablet itu sudah nggak efektif lagi. Akhirnya diberikan suntikan insulin. Pemberian suntikan insulin ini sendiri berapa lama ya Pak Akrom jedanya? 1 minggu, 1 bulan atau? Tiap hari itu Mbak. Oh, setiap hari? Iya, sebelum makan nyuntik dulu. Kalau semisal tidak ada yang menyuntik kan harus gimana? Ya, diajari disuntikkan itu di sekitar pusar atau mungkin nanti di paha. Oh gitu ya. Di lengan ya. Waduh, sakit berarti ya Pak Akrom ya. Ya, begitulah setiap hari ini paling enggak 3 kali itu nanti. Insulinnya? Iya, kalau memang insulin di tubuhnya sudah tidak efektif sama sekali, biasanya sebelum makan pasti suntik dulu. Itu untuk menjaga sebenarnya ya? Ya, menggantikan insulin yang ada di tubuh yang nggak berproduksi, Mbak. Jadi di sini nih ya sebenarnya ya repot akhirnya hidupnya. Semua tergantung dari insulin. Kalau dia nggak menyuntik, gulanya akan sangat tinggi. Terus dia bisa nanti keracunan gula. Nah, nanti tanda-tanda keracunan gula itu nafasnya seperti bau kutek, Mbak. Kutek kuku itu loh. Nah, itu kan baunya aseton namanya. Nah, zatnya yang itu kan kayak
thinner itu ya, baunya itu. Nah, itu namanya aseton. Makanya itu kalau udah nafasnya udah begitu itu udah keracunan. Itu kadang orangnya belum ini ya, belum ada keluhan, tapi sebentar kemudian setengah jam atau 1 jam tuh bisa langsung nggak sadar itu keracunan aseton namanya. Nah itu kalau udah begitu tuh repot, penanganannya nanti masuknya ICU yang jelas. Flu kok lama ya sembuhnya ya? Hampir 2 minggu, bahkan sekarang ini memasuki minggu yang ketiga, dan itu terasa sakit di hidung. Dikarenakan apa? Untuk flu yang nggak sembuh-sembuh, pertanda memang kalau dalam dunia perpijatan tradisional itu area entong-entong, ya minta tolong ke orang ya, pijat entong-entong wilayahnya antara tulang belakang dengan entong-entong kiri kanan, terus kemudian di wadahnya sabun, di sisi mepet dengan leher itu kan ada cekungan yang dari tulang selangka ya, tulang salang mbah-mbah ngarani, itu coba jenengan agak tekan ke dalam. Ya, itu untuk memperbaiki sistem paru-paru ya, untuk mengembang dengan sempurna. Itu kalau pijat Jawa untuk membantunya di situ. Nah, kalau pijat refleksi itu nanti dia harus dipijat area paru-paru di kaki gitu ya. Kalau di tangan yang gundukan ibu jari, gundukan ibu jari di tapak tangan itu dipijit-pijit itu biasanya agak keras dan sakit. Kalau di kaki dia nanti di wilayah area kaki yang ini ya, yang kalau kita jinjit itu ya, itu yang agak ditekan-tekan sampai dengan daerah 1 jempol yang nggak kena tanah saat kita jinjit, itu dipijit-pijit. Nah, penyebabnya pada dasarnya adalah dari paru-parunya itu kurang mengembang, akhirnya dia terlalu lembab. Nah, kelembapan itu menyebabkan reak atau lendir di paru-paru meningkat ya? Ya, karena udara di luar juga panas, di dalam nggak mau terima terlalu kering. Nah, akhirnya dilembabkan. Nah, kelembapannya terlalu tinggi, ya begitu. Nah, ini kalau dalam dunia TCM namanya kena angin dingin. Ya, kena angin dingin yang menyebabkan kelembapannya tinggi. Nah, di sini bisa dipijit juga dari seluruh ibu jari. Nah, perbedaan warna kulit yang coklat dengan yang putih di tapak tangan. Jadi yang tadi kan digundukan ibu jari, tapi ini sekarang yang di perbatasan kulit itu tadi, pas di tengah-tengah. Nah, itu yang dipijit-pijit dengan harapan nanti membuang panasnya yang ada di dalam tubuh. Harapannya tidak terlalu lembab, sehingga nanti lendir tidak terproduksi dengan banyak. Untuk flu lamanya sembuh itu kan karena itu tadi. Makanya lembabnya itu harus dibuang dulu. Nah, salah satu membuang lembabnya itu di Mahameru Pro Madupahit itu ada sambiloto. Nah, kalau jenengan mau ada tanaman sendiri sambiloto langsung di kayak teh aja. Jadi pahitnya itu luar biasa, belum sampai nggak bisa digodok. Istilahnya kayak teh ngecor teh ngoten mawon. Nah, itu nanti akan membantu membuang lembab yang ada di dalam tubuh. Kalau ada Mahameru Pro Madupahit itu lebih baik karena lebih kompleks dia untuk menyeimbangkan seluruh organ tubuh kita. Pertanyaan pertama, es degan. Es degan memang kondisi saat ini kan sedang panas, enak, seger. Nah, apakah perlu dijeda dengan mengkonsumsi Mahameru Pro Madupahit? Ya, sebaiknya nggak pakai. Kalau esnya bikin sendiri nggak apa-apa. Airnya sebaiknya direbus dulu. Tapi kalau es yang kita beli yang nggak ketahuan dia direbus atau tidak, itu malah repot. Itu nanti menjadi ada kumannya juga toh. Nah, sebaiknya sih nggak mengkonsumsi es sebenarnya. Kalau lah mau air kelapanya atau air degannya tok tanpa es, nah itu dicampur dengan Mahameru Pro Madupahit itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah ada esnya itu perang nanti. Kan Mahameru Pro Madupahit itu kan memanaskan, sedangkan air esnya itu mendinginkan. Kacau nanti tubuh itu malah kontra ya. Iya, akhirnya pilek lah yang dapat. Kalau mau dijeda, ya jenengan nggak akan nyaman karena apa, begitu habis didinginkan terus dipanaskan lagi. Makin perasaan pengen minum lagi, dingin lagi. Nah, untuk
istilahnya itu mengurangi rasa panasnya itu, sebenarnya jenengan konsumsi godok sinom, daun asem yang muda. Asem yang muda itu ya, sinom ya. Itu akan lebih enak. Sinom, itu dicampur? Ya, sinomnya aja boleh. Kalau mau dicampur sama kunyit, itu boleh satu ruas saja lah, satu ruas jari kita. Jadi nanti akan lebih menyegarkan tubuh kita dan tidak membawa efek haus. Iya. Nggak usah pakai es. Oh, gitu. Cukup didinginkan di kulkas kalau sudah jadi, bukan dicampurin es. Didinginkan sesaat. Didinginkan. Habis itu diminum. Kalau lah mau agak seger dingin ya. Nah itu kalau ini ya monggo. Kalau ditambahin lagi kayu manis itu akan lebih enak sih. Kalau saya bikinnya begitu biasanya. Sinom nanti ditambahi kayu manis kecil aja lah, nggak usah banyak-banyak. Supaya nanti rasanya itu ya agak hangat. Itu karena si kayu manis sendiri juga menghangatkan juga. Tapi nanti tidak seperti kalau mau digabung dengan Mahameru Pro ya nanti rasa hangatnya itu cepat hilang, makanya pengen haus, ya kan, rasa haus tinggi. Nah itu kalau lah es degannya sebaiknya esnya enggak, cuman air kelapanya didinginkan aja. Nah, kalau lah kemarin dulu ini yang sebelumnya adalah darah tinggi, terus mengkonsumsi Mahameru Pro madu pahit, akhirnya amlodipinnya di stop. Ya kan, akhirnya sekarang turun tensinya. Nah, di sini pertanda bahwa jenengan itu ya, kalau lah Mahameru Pro-nya itu konsumsinya 3 kali, ya dikurangi jadi 1 kali dulu. Nah, kalau lah sebelumnya konsumsinya 2 kali, ya 1 kali aja dulu. Nah, itu supaya nanti nggak semakin turun, karena dari Mahameru Pro madu pahit itu juga menstabilkan tensi juga. Itu ada di brotowalinya. Tapi di sini dia tidak langsung anjret sih. Makanya ini kan dulunya tinggi. Kalau sudah mengkonsumsi amlodipin biasanya 5 mg itu yang paling kecil ya. Nah itu kalau lah konsumsi itu biasanya di atas 160 itu dokter ngasihnya. Kalau di atas 180 biasanya 10 sampai 15 dikasih. Nah kalau sekarang sudah nggak amlodipin, syukurlah sudah terhindar dari obat-obatan. Tapi kalau sekarang sudah turun, sebaiknya menghindari konsumsi sayur atau buah-buahan yang menurunkan tensi lebih dalam lagi. Contohnya itu salam. Daun salam. Ya, kalau lah nyayur salamnya dikurangi. Ya. Karena daun salam bisa menurunkan. Terus kemudian ya ketimun itu juga bisa menurunkan. Kalau timun, betul. Itu yang terus pare. Nah itu juga bisa menurunkan tensi juga. Daun sirsak juga bisa. Terus ya kalau begini sebaiknya sih ya nyantai-nyantai aja makannya. Untuk yang kemarin-kemarin agak disirii atau ditarak, bolehlah dimakan karena tensinya cuma 105 ini. Kalau 105 bawaannya itu pengennya tidur melulu itu. Atau kemarin-kemarin ini agak diporsir juga bisa nih. Kurang istirahat, akhirnya tensinya ikut turun. Nah, makanya di sini perbaiki pola hidupnya juga. Nah, kalau saya bisa periksa sih itu akan lebih baik lagi. Nah, kalau lah ini saya bantu dengan titik pijatnya yang saya sampaikan tadi di pertengahan lengan bawah, 3 jari dari garis pergelangan tangan ya, itu kiri kanan nanti dipijit. Nah, 3 jari pas titik antara 2 otot kerasnya itu, tengah-tengahnya itu dipijit. Itu nanti harapannya tensinya supaya cepat stabil dan tidak semakin turun. Kalau ini nanti bawaannya tidur melulu, ini udah 100 ini sudah. Mahameru Pro-nya kalau ini dikurangi dulu. Kalau kaki bengkak dan kesemutan itu sebenarnya apa yang harus dikonsumsi? Kaki bengkak dan kesemutan. Ya, untuk kaki bengkak itu bisa jadi karena memang sakit jantung juga bisa, ginjalnya juga bisa, kencing manis juga bisa, ya. Makanya di sini masih banyak kemungkinan. Makanya di sini
saya sarankan untuk periksa dulu ke dokter untuk memastikan mana yang menjadi penyebab utama, sehingga nanti harapannya lebih tepat sasaran. Lebih tepat sasaran penyembuhannya ya. Kalau kaki bengkak itu masih banyak sekali. Ya itu apa, kecetit dari pinggang juga bisa rasa nyerinya, tapi tidak membuat dia bengkak. Nah nyerinya ini makanya untuk ketahuannya masih banyak kemungkinan, ya kan? Makanya saya saran untuk diperiksakan dulu ke puskesmas. Nah ini nanti kalau tensinya berapa saya juga nggak tahu. Nah, kalau tensinya tinggi ya kemungkinan juga dari darah tingginya. Dan kemudian ada kelemahan jantungnya juga. Makanya di sini harus ada pemeriksaan dulu ya. Kita tidak bisa langsung apa gitu, ternyata banyak sebab kenapa kaki bisa bengkak, dan itu hanya tahu kalau ada pemeriksaan. Kalau sudah pemeriksaan sakitnya positif ini baru kita bisa kasih solusi. Karena waktunya sudah mepet ini Pak Akrom, kita harus pamit. Mungkin ada yang disampaikan sebelum kita pamit? Untuk yang kita bahas tadi kan kebanyakan kan ya nyeri ya, ada nyerinya. Kenyerian itu bisa jadi karena memang otot-otot kita tegang. Makanya di sini dalam bergerak jangan langsung mengeluarkan banyak tenaga, tapi usahakan melakukan suatu pemanasan dulu lah. Bangun tidur itu digerak-gerakkan. Walaupun gimana-gimana tetap, apalagi bertambahnya usia, otot-otot kita itu mudah sekali tegang. Nah untuk itu segeralah melakukan gerakan-gerakan ringan, baik itu mengangkat lutut, jinjit, nungkak, ataupun peregangan-peregangan biasa aja ya. Dan itu untuk menjaga supaya tidak terlalu mudah tegang, Mahameru Pro Madu Pahit itu juga sangat membantu, karena dari Brotowali, kemudian dari Borwoceng, dari Pasak Bumi maupun Sambilotonya, baik pun juga madu maupun propolisnya itu sangat diperlukan oleh tubuh supaya mudah membuat tubuh itu mudah beradaptasi dengan suasana lingkungan dengan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa mengatur pola istirahat dan makannya. Terima kasih untuk Bapak Akrom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.